Timotius 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema menghadapi pengajar sesat. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, saksikanlah penampilan dari nomor undian ke-21. Selamat pagi, selamat bertemu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 16. Dengan judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Firman Tuhan berbunyi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena itu, semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Menghadapi pengajar sesat adalah tema kita. Menghadapi pengajar sesat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini adalah berupa nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada rekan pelayanannya yang masih muda, yaitu Timotius. Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang wanita Yahudi dan ayahnya seorang Yunani.
dan ia kemudian menjadi murid Paulus. Berdasarkan arti namanya, Timotius artinya orang yang saleh, orang yang menghormati Tuhan. Sejak kecil, ia telah mengenal ajaran-ajaran firman Tuhan. Ibunya Eunike, yang adalah seorang Yahudi asli, sangat berperan dalam membentuk karakter pribadi Timotius menjadi seorang yang memahami kitab suci dan taat akan hukum Tuhan. Bacaan kita saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian penting. Bagian yang pertama terdiri dari ayat 1 hingga 3, berupa gambaran pergumulan yang akan dihadapi oleh orang percaya bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, serta tipu daya pendusta-pendusta yang dapat mengacaukan kehidupan orang percaya. Bagian yang kedua terdiri dari ayat 4 hingga 16, berupa nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius agar Timotius bertekun dalam ibadah, memberitakan firman Tuhan, mengupayakan diri menjadi teladan, rajin membaca kitab suci, serta menggunakan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Melihat gambaran pergumulan serta nasihat yang Paulus sampaikan kepada Timotius, apa yang dapat kita ambil sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Apa yang dapat kita maknai dari pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, serta tipu daya pendusta-pendusta? Secara dasar, mungkin kita akan berpikir mengenai ajaran di luar sana yang secara dogmatis berbeda dengan apa yang kita yakini. Namun, sesungguhnya tidak seperti itu. Yang dapat kita maknai dari pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, serta tipu daya pendusta-pendusta adalah segala sesuatu di luar sana yang dapat mengaburkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada kalanya segala sesuatu yang terlihat baik, namun dapat menurunkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu itu hanya menawarkan kenikmatan semu, tidak mencerminkan kehidupan yang diinginkan Tuhan, serta menipu kita dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, pandangan bahwa kita akan semakin bahagia apabila kita berlimpah harta, atau pandangan bahwa uang adalah segalanya. Pandangan seperti inilah yang dapat disebutkan sebagai sesat. Pandangan seperti ini pula lah yang mendasari banyaknya kasus korupsi yang marak terjadi di negeri ini. Orang-orang yang menduduki jabatan penting harus jatuh karena membiarkan dirinya diperhamba oleh uang. Mereka membiarkan dirinya dikontrol oleh keinginan akan uang. Contoh lain, kemajuan teknologi yang begitu pesat membawa dampak yang positif. Namun di sisi lain, kemajuan ini membuat manusia mulai meragukan kemahakuasaan Allah. Pandangan-pandangan seperti inilah yang disebut dengan sesat. Oleh karena itu, kita tidak boleh tersesat dan terbuai oleh uang dan kedahsyatan pengetahuan di luar sana yang dapat mereduksi iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya pemuda dan pemudi Kristen dalam menghadapi pergumulan ini? Nasihat Paulus kepada Timotius juga berlaku untuk kita semua. Dari nasihat tersebut dapat ditarik 3 hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendalaman dan pengamalan firman Tuhan. Hanya dengan mengakrabkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa memiliki pedoman yang kuat untuk menjalani dunia ini. Dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi teladan untuk orang lain walaupun kita masih muda dan belum banyak pengalaman. Yang kedua, menjaga hidup persekutuan. Hidup persekutuan adalah aspek yang penting untuk pertumbuhan iman kita.
dan saudara-saudara kita untuk terjerumus dalam berbagai cobaan dan tindakan-tindakan yang sesat. Yang ketiga, bersaksi. Setiap kita telah dianugerahkan talenta dan karunia yang harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sesungguhnya apabila kita telusuri lebih dalam, kita pasti memiliki sesuatu yang dapat kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dengan menjaga tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, kita telah bersaksi bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang waktu kita. Karena itu, mulailah bersaksi akan kemahakuasaan Allah. Terpuji nama Tuhan.